Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini hari Kamis dan seperti biasa kali ini kita akan ngomongin FPL. Let's go. Oke, game week ke-34 34 atau 33. Game week ke-33 udah selesai. Yang dimana game week ke-33 ini adalah game week yang bisa gue bilang cukup buruk ya untuk tim gue ya khususnya ya. Dan juga untuk rata-rata di game week ke-33 ini juga poinnya cukup sedikit. Dan juga dikarenakan memang banyak tim-tim yang menjadi langganan pemain oleh para player manager FPL ini nggak banyak menciptakan poin gitu. Yang dimana poin-poinnya datang dari pemain-pemain yang TSB-nya rendah, layaknya Chris Wood yang hat-trick kemarin, dan juga beberapa pemain premium yang gagal mencetak poin ya, kayak Bruno Fernandes juga kemarin poinnya ngeblank lagi. Dan tentunya banyak lagi untuk yang bisa direview tentunya dari game week ini. Dan untuk itu sekalian langsung aja untuk kita mulai untuk segmen-segmennya, yang dimana segmen yang bisa gue bawakan seperti biasa tentunya ada tim review, tim selection, dan captain picks. Yang dimana untuk weekly wildcard untuk di game week kali ini kayaknya akan gue pisah ya untuk di video sendiri, karena memang durasinya ternyata memang terlalu panjang ya kemarin ya untuk di video yang terakhir. Dan untuk itu kayaknya akan gue pisah untuk jadi video sendiri di hari Jumat. Dan untuk itu langsung aja untuk tim review di game week ke-33 kemarin. Let's go. Sekarang kita buka ya untuk tim reviewnya ya, yang dimana kemarin gue di bawah rata-rata dan tentunya panah merah ya, dimana kemarin gue lihat untuk di livefpl.net pasca pertandingan Leicester City ya, dimana lawan Crystal Palace kemarin menyebabkan rank tier gue turun gitu, dimana dua pemain diantaranya ada Kastanye dan juga ada Iheanacho yang cukup gacor kemarin, menyebabkan point damage yang cukup sakit gitu untuk para player manager FPL yang nggak punya. Karena itu benar-benar bisa membuat overall poinnya tuh bisa rata-ratanya naik gitu, dari terakhir sebelum pertandingan tuh ada 43an jadi 55. Itu membuat yang nggak punya itu benar-benar sakit banget. Dan untuk itu kayaknya menjadi pelajaran ya, bahwa Iheanacho ini benar-benar menjadi kuda hitam yang bisa berbahaya gitu untuk teman-teman yang nggak punya. Tentunya nanti gue lihat lagi untuk TSB-nya sendiri ada berapa Iheanacho, karena cukup mengagetkan untuk gue, karena gue pikir awalnya Iheanacho ini menjadi pemain yang gue rasa nggak terlalu spesial lah, layaknya Jota gitu, jadi nggak terlalu sakit. Cuman ternyata memang sakit banget untuk poinnya. Jadi langsung aja kita buka untuk poin singkat, review singkat dari Rainbow FC untuk di game kali ini, yang dimana untuk poin yang gue dapat sendiri ada 43 poin. Dan selanjutnya untuk liga-liga yang gue ikutin tentunya panah merah ya untuk di game kali ini ya. Dan juga untuk Go FC sendiri seperti biasa kita review singkat, masih Deo Muhammad, dimana Deo Muhammad masih memimpin dengan 2240 poin ya, cukup jauh ya. Dan di peringkat kedua ada Will Satya, dimana Will Satya ada di angka 2204, jadi artinya berselisih kurang lebih ada di angka 36 poin untuk selisihnya. Dan KST Pusat dan Siti Fatimah turun ya dari kemarin, dimana si Siti Fatimah dari peringkat kedua kalau nggak salah kemarin, sekarang ada peringkat keempat. Dan langsung aja untuk overall rank yang gue dapat kali ini ada di angka 751.000 ya, dimana kemarin gue di angka 720.000, artinya turunnya hingga 30 ribuan lebih, dan kayaknya cukup lumayan jauh ya. Kemarin sempat sebelum pertandingan Leicester City gue ada di angka 600 ribuan ya, dan itu cukup oke banget. Dan benar-benar yang namanya pertandingan si Leicester City ini membuat overall rank gue turunnya jauh gitu, bahkan habis 100 ribuan cuman gara-gara Leicester City, Nacho dan kawan-kawan ini ya. Dan begitu untuk overall point gue juga ada di 1937, dan overall rank tadi udah 751. Dan langsung aja untuk tim review singkat dari pemain-pemain yang gue gunakan tentunya, yang dimana kiper ada Sanchez, dimana Sanchez kemarin 2 poin aja ya, yang dimana berhasil dibobol oleh McGoldrick, dimana Sheffield berhasil mencuri gol, yang dimana itu merupakan salah satu kesalahan juga ya untuk serangan balik yang dilakukan oleh Sheffield United ya, dimana untuk pertandingan keseluruhan sendiri si Brighton ini benar-benar cukup oke ya, bahkan bisa gue bilang untuk XG-nya sendiri dan juga untuk goal threat dan penekanan ke gawang Sheffield ini cukup gede banget. Dan sayangnya emang untuk di finishingnya Maupay ini kalau gue bilang kembarannya Werner ya, kembaran Werner versi murah aja gitu, dimana benar-benar di depan gawang berkali-kali dia gagal mencetak gol ya. Bahkan untuk gawang sendiri tuh kayak menolak bolanya si Maupay ini, dimana kemarin gue lihat untuk cuplikannya sendiri, dimana si Maupay ini tinggal berhadapan dengan gawang aja gitu, di depan gawang gitu, nggak ada kiper, udah lewat bolanya ke atas. Dan
dan itu benar-benar membuat cukup gemes ya untuk para pemain manajer yang menggunakan Maupa ini di Premier League Fantasy tentunya. Dan untuk itu selanjutnya Sanchez hanya harus post dengan 2 poin karena gagal clean sheet tentunya, dan juga di lini belakang gue juga ada Holding yang kembali gagal clean sheet oleh kesalahan Leno ya, dimana Leno benar-benar nih blunder fatal gitu, dimana gagal penahan bola Sigurdsson ya, dimana sebenarnya bolanya cukup mudah bisa ditahan harusnya ya, karena memang mengarah ke kiper sendiri. Dan juga sebenarnya Sigurdsson ini nggak niat untuk ngegolin gue rasa, karena untuk niatnya adalah untuk mengumpan atau membagi gitu ke lini serang Calvert-Lewin. Dan sayangnya emang si Leno ini, untuk bisa teman-teman dari cuplikannya sendiri bahwa menahan bola atau menepis bola ke dalam gawang, dan itu benar-benar fatal banget dan membuat Arsenal harus menerima kekalahan ya 1-0 terhadap Everton ya. Dan untuk sejarahnya juga bahkan Everton untuk setelah sekian lama akhirnya bisa menang melawan Arsenal ya. Bahkan gue sempat dengar kemarin kalau nggak salah sempat sampai 12 tahun ya untuk bisa menang melawan Arsenal, akhirnya kesampaian tentunya untuk di pertandingan kemarin. Dan selanjutnya dari pemain bertahan ada Alonso, di mana Alonso 0 poin karena nggak main, dan ada Dallas 6 poin, dan ada Koval 2 poin, di mana Dallas berhasil clean sheet, yang dimana mengejutkan juga nih Dallas nih berhasil clean sheet terhadap Manchester United, yang dimana Meslier jadinya 7 poin. Disayangkan banget Meslier nggak mainin ya, cuman memang untuk dari fixturnya sendiri list lawan MU ya, siapa yang bisa menyangka bahwa dia akan clean sheet, karena untuk proyeksi gue sendiri untuk MU sendiri penyerangannya lagi bagus dan Greenwood juga lagi bagus, dan gue proyeksikan MU bisa menang gitu lawan Leeds United. Cuman ternyata berkebalikan dan harus menerima hasil imbang, dan untungnya Dallas masuk ya ke line up gue ya, dan 6 poin aja cukup oke untuk Dallas poinnya, dan Meslier harus puas di bench ya 7 poin. Dan ada Koval 2 poin, di mana Koval West Ham itu West Ham kalah 1-0 lawan Chelsea ya kemarin ya, yang dimana Chelsea cukup lagi on fire banget nih untuk pertandingan kemarin. Werner berhasil mencetak gol ya akhirnya ya setelah percobaan banyak, dan juga kemarin gue lihat sebenarnya Werner bisa mencetak gol lagi gitu lebih banyak ya. Bahkan gue catat ada peluang emas tuh, di satu peluang emas itu yang dimana Werner gagal menceploskan bola karena memang bolanya mengarah ke kiper, yang sebenarnya dimana itu benar-benar one to man lawan kiper, yang seharusnya bisa dia kalau emang striker house goal harusnya ada caranya untuk bisa menceploskan bola, entah itu dicongkel atau dicocor ke samping. Cuman memang nggak tahu kenapa Werner ini kayak nggak hoki banget gitu main di Chelsea, gagal terus gitu mencetak gol. Bahkan di Liga Champions kemarin juga gue sempat lihat waktu lawan Real Madrid, bener-bener dimana si Werner ini banyak banget peluangnya gitu, cuman nggak tahu kenapa dia terus gagal menceploskan bola ke gawang gitu, yang dimana sebenarnya nggak buruk ya permainan dari Werner ya, untuk dribblingnya juga oke, bahkan untuk gocekannya juga oke gitu, bisa lewat banyak gitu back lawan. Cuma memang untuk finishingnya sendiri ini gagal terus gitu. Ini memang sebenarnya cocoknya Werner ini menjadi pemain tengah aja gitu, atau attacking midfielder ya, yang nggak mencetak gol ya. Cuman ya itu untuk misteri dari Werner nih, misteri dari penyerang Chelsea ya, nggak tahu kenapa nih dari zamannya Torres gitu gagal terus untuk bisa on fire ya. Bahkan si Torres dulu bahkan dibeli mahal oleh Chelsea, ternyata memang nggak bisa menunjukkan tajinya seperti di Liverpool sebelumnya gitu. Dan ini kayaknya akan terulang lagi, apakah Werner seperti Torres dulu gitu, nggak tahu. Untuk teman-teman yang punya opini sendiri bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah tentunya. Dan selanjutnya ada Greenwood, Fernandes masing-masing 3 poin bermain dan poin clean sheet tentunya, dan ada Jota dan Salah, dimana Salah gue jadiin kapten tentunya. Pilihan yang tepat alhamdulillah. Ya dimana sebelumnya gue pengen milih Greenwood untuk jadi kapten sebenarnya, cuman untungnya gue meneguhkan hati untuk bisa memilih Salah, yang dimana tentunya pilihan yang benar ya. 18 poin ya cukup oke. Dan ada Bamford 1 poin dan Watkins 5 poin dari hasil asisnya dia ya di menit-menit akhir. Aston Villa berhasil menahan imbang West Bromwich Albion ya, dimana West Brom ini cukup oke banget pertandingan kemarin, berhasil membuat kocar-kacir Aston Villa ya. Dan juga emang sebenarnya Aston Villa ini lagi buruk juga sih dari pertahanannya, karena memang kita bisa lihat bahkan dari 3-4 pertandingan terakhir dia gagal clean sheet terus, dan juga bahkan sempat kebobolan 7 gol dari 4 pertandingan terakhir. Itu cukup banyak kebobolannya Aston Villa ya, nggak tahu kenapa. Jadi untuk Aston Villa ini bisa gue proyeksikan untuk tim-tim lawan yang melawan Aston Villa bisa menjadi proyeksi bagus nih untuk bisa mencetak gol tentunya. Dan berikut untuk line up gue kali ini, tim review kali ini singkat, yang dimana untuk bench sendiri gue kosong karena memang pada nggak main karena blank game week tentunya. Dan tentunya ada Meslier yang tadi seperti gue bilang ada di bench. Dan berikut untuk tim review singkat yang bisa gue informasikan. Dan untuk selanjutnya tim selection untuk di game week ke-34. Let's go. Oke, tim selection di game week ke-34 yang dimana gue udah menyusun dan udah membeli pemain kemarin ya, dimana gue menjual back gue Alonso, dimana Alonso sering dirotasi oleh Tuchel, tentunya gue jual. Dan gue beli Dyer, dimana Dyer ini emang untuk di prospek untuk kedepannya cukup oke untuk fixturnya sendiri.
yang dimana besok akan lawan Sheffield United, dan back Tottenham akan gue proyeksikan ya untuk kali ini, dimana Dyer cukup murah dan juga sering main juga, jadi gue masukin lah Dyer. Yang sebenarnya kalau misalkan emang teman-teman punya duit lebih bisa masuk ke Reguilon ya. Reguilon cukup oke, untuk goal threat-nya juga cukup ada, dan juga asisnya juga cukup oke. Dan untuk yang kurang duitnya tentunya kayak gue bisa beli Dyer, dimana Dyer gue harapkan clean sheet tentunya dari Tottenham ini ya, untuk di game-game ke depan, karena memang lawannya Sheffield United ya, dimana Sheffield United ini merupakan salah satu tim yang lini depan penyerangannya terburuk ya di sebulan terakhir, dan untuk itu bisa jadi proyeksi bagus tentunya untuk lawan-lawan dari Sheffield United ini, tentunya dimana besok lawan Tottenham Hotspur. Dyer gue masukin. Dan untuk line up kali ini tentunya seperti yang bisa teman-teman lihat, dimana gue menggunakan 3-4-3, yang dimana dari kiper dulu ada Meslier, yang dimana sebenarnya gue agak bingung nih untuk masukin Meslier atau Sanchez, yang dimana akan saling berhadapan, dan juga dari statistiknya juga menyebutkan cukup seimbang, dan cukup bingung untuk gue bisa memilih yang mana gitu. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran serta masukan untuk pilihan dua kiper gue ini, bisa tolong tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca tentunya. Yang dimana dari back tadi ada Dyer, dan selanjutnya ada Dallas, dimana Dallas akan melawan Brighton ya, yang dimana juga Dallas nih untuk proyeksi permainannya kan ada di tengah dan sering maju ke depannya, dan tentunya kita harap bisa berkontribusi terhadap gol dan assist tentunya seperti biasa. Dallas akan lawan Brighton. Dan selanjutnya ada Koval, masih seperti biasa ada Koval. West Ham akan melawan Burnley, yang dimana sebenarnya West Ham sendiri untuk pertahanannya lagi buruk ya di sebulan terakhir, 4 pertandingan terakhir. Cuma memang si Koval ini untuk perolehan asisnya cukup banyak, jadi bisa kita prediksikan atau bisa kita harapkan untuk si Koval ini bisa kembali mencetak asis tentunya terhadap gol-gol dari Lingard ya, seperti biasa dari kiri diumpan ke kanan, ke tengah ke Lingard. Dan tentunya ada di line up gue kali ini, dan tentunya kita harap bisa menang lawan Burnley. Dan selanjutnya di tengah ada Greenwood, masih ada Greenwood di sini, pemain baru gue di game kemarin gue masukin tentunya, dimana dia akan melawan Liverpool, yang dimana lini tengah gue nih cukup agak beresiko ya, karena memang saling berhadapan. Di sini ada Greenwood, Fernandes melawan Jota dan Salah, dimana dua-duanya main, dan gue harap pertandingannya banyak mencetak gol ya, yang dimana tentunya untuk kontribusi golnya gue harap juga ada di masing-masing pemain yang gue punya kali ini, Greenwood, Fernandes, Jota dan Salah. Dan selanjutnya di lini depan ada Kane, Bamford, dan Watkins, yang dimana Kane gue proyeksikan sebagai kapten, dan selanjutnya ada Bamford akan melawan Brighton, dan ada Watkins akan melawan Everton. Dan untuk bench gue sendiri ada Sanchez, ada Holding, Anguissa, dan Stones. Stones ini ternyata nggak main sampai tanggal 12 ya, gila, untuk di game week keberapa tuh, 35 atau 36 gitu. Dan juga ada info menyebutkan dari Ben Crellin bahwa di game week ke 35 atau 36 ya, ada double game week ya, cuman masih belum pasti untuk kabarnya, belum valid juga dari Premier League. Dan tapi kabarnya lagi menyebutkan akan diumumkan dalam waktu dekat gitu, jadi nanti segera akan gue informasikan kalau emang udah informasinya udah valid. Dan untuk itu berikut untuk susunan line up gue kali ini untuk di game week ke-34 ya, dimana semoga juga gacor dan juga semoga membantu teman-teman semua dalam memperoleh insight baru ya untuk di game week ke-34 besok. Dan selanjutnya ke segmen selanjutnya, dimana gue akan membahas captain selection untuk di game week ke-34 besok. Let's go. Oke, untuk segmen selanjutnya captain picks untuk di game week ke-34. Seperti biasa untuk game week ke-34 ini, untuk pilihan kapten yang akan gue paparkan kali ini berdasarkan atas statistik dari XG dan XGC, dan juga untuk fixturnya, dan juga bahkan ada XG player yang bisa kita pilih untuk bisa jadi kapten di game week ke-34 besok. Dan untuk itu langsung aja real time akan kita lihat untuk pemain-pemain siapa aja yang bisa dijadiin kapten tentunya di game week ke-34 ini di understart.com di desktop. Jadi langsung aja kita lihat. Pertama-tama kita lihat dulu dari XGC tim, dimana artinya tim terlemah dari sebulan terakhir yang bisa jadi pilihan lawan-lawan yang akan dilawan tentunya, yang dimana XGC terlemah di sini yang pertama ada West Bromwich Albion, yang kedua ada Newcastle United, yang ketiga ada Tottenham Hotspur, dan yang keempat ada West Ham United, dan yang kelima ada Sheffield United. Yang dimana kita lihat lagi untuk lawan-lawannya, dimana West Bromwich Albion di sini yang paling lemah, tentunya lawannya bisa menjadi pilihan oke untuk bisa jadi kapten. Yang dimana lawan West Bromwich Albion ini ada Wolverhampton ya, yang dimana Wolverhampton sendiri nggak bisa jadi pilihan karena memang untuk dari statistik SG-nya sendiri ada di bawah, peringkat 4 terbawah untuk penyerangannya ya, jadi artinya nggak bisa jadi pilihan yang baik, apalagi semenjak ditinggal oleh penyerangnya yaitu Raul Jimenez, dan juga ada kemarin terakhir Neto yang cedera, membuat lini serang dari Wolverhampton ini menjadi agak tumpul ya untuk di musim ini ya, nggak seperti yang kita kenal di musim lalu yang kayak ada Jota, ada Jimenez lengkap. Itu benar-benar
Wolf yang kita kenal gitu. Ada Doherty juga bahkan ikut menyerang di musim lalu. Sekarang benar-benar kosong gitu untuk penyerangan dari Wolverhampton yang kayak tumpul, dan untuk itu kayaknya nggak bisa jadi pilihan yang bagus juga untuk bisa jadi kapten Wolverhampton. Dan selanjutnya tim terlemah kedua di sini untuk urusan pertahanannya ada Newcastle United. Yang dimana Newcastle United ini nanti akan melawan Arsenal. Yang dimana Arsenal sendiri untuk dari XG-nya sendiri kita lihat berada di peringkat ke-9 ya. Jadi ada di tengah-tengah juga, dan untuk XG playernya sendiri Arsenal di sini ada nama Gabriel Martinelli. Jadi bisa jadi pilihan juga kapten untuk Gabriel Martinelli untuk di game week besok. Cuman memang untuk si Gabriel Martinelli ini untuk urusan dari menit bermainnya juga cukup riskan ya, karena bahkan di 4 pertandingan terakhir 2 diantaranya dia bermain sebagai pemain pengganti, dan untuk itu nggak bisa menjadi pilihan yang oke banget ya untuk Gabriel Martinelli ini. Jadi benar-benar untuk pilihan yang diferensial aja nih untuk Gabriel Martinelli, jadi nggak bisa jadi pilihan yang utama. Dan selanjutnya dari tim terlemah ketiga di sini kita bisa lihat ada Tottenham Hotspur, di mana Tottenham Hotspur sendiri dia nanti akan melawan Sheffield United, yang dimana tentunya Sheffield United juga lini serangnya juga cukup ambiar ya, dimana lini serangnya Sheffield United berada di peringkat kedua terlemah setelah Crystal Palace untuk di sebulan terakhir. Jadinya si Sheffield United nggak bisa jadi pilihan yang oke juga buat jadi kapten tentunya. Dan selanjutnya di XGA yang keempat ada West Ham, dimana si West Ham ini nanti akan melawan Burnley, dan kita lihat untuk di XG tim Burnley sendiri berada di peringkat ada di peringkat kelima. Artinya si Burnley ini sebulan terakhir menempati posisi kelima untuk urusan mencetak gol nih. Jadi cukup oke. Dan juga untuk XG player yang bisa kita lihat dari Burnley ini ada nama Chris Wood, dan Chris Wood ini masuk jajaran 4 terbaik untuk pemain yang goal threat-nya, artinya expected goalnya tinggi. Jadi cukup oke untuk teman-teman yang punya Chris Wood, bisa dijadiin kapten. Iya, Chris Wood, dan cukup diferensial juga tentunya, di mana Chris Wood bisa menjadi pilihan pemain yang membuat OR teman-teman naik gitu untuk bisa dijadiin kapten ya, dan untuk itu bisa jadi pilihan yang cukup beresiko dan cukup untung kalau emang gacor ya si Chris Wood ini ya untuk di game week besok. Dan selanjutnya di tim terlemah kelima di tim terlemah kelima ada Sheffield United, yang dimana Sheffield United ini nanti akan melawan Tottenham Hotspur, yang dimana dari Tottenham Hotspur sendiri ada pemain XG player tertinggi tentunya, dimana ada Harry Kane di sini di daftar urusan XG tertinggi di sebulan terakhir, dan Harry Kane ini tentunya bisa digunakan sebagai kapten nih, dimana di game week 34 besok menjadi satu-satunya pilihan kapten premium untuk di game week besok. Dan tentunya tadi pilihannya untuk pilihan yang utama kayaknya nggak bisa menjadi pilihan yang banyak ya, karena seperti kita tahu bahwa MU kayak pemain-pemain premium si MU, Bruno Fernandes, dan juga ada Liverpool Mohamed Salah nggak bisa dijadiin kapten karena memang akan saling berhadapan, dan juga salah satu tim-tim yang cukup kuat juga, jadi bukan pilihan yang oke untuk jadi kapten. Jadi untuk pilihan kapten yang bisa gue sebutin tadi, untuk pilihan utama ada Harry Kane doang, dan untuk pilihan yang diferensial atau alternatif tentunya ada tadi Chris Wood, ada Martinelli, dan kayaknya itu untuk nama-nama yang bisa gue sebutin kayaknya. Iya, Martinelli dan Chris Wood, dan juga ada Dominic Calvert-Lewin ya, dimana Dominic Calvert-Lewin ada di peringkat ketiga untuk urusan XG player tertinggi sebulan terakhir, yang dimana Everton nanti akan melawan Aston Villa. Aston Villa tadi kita lihat untuk XGA-nya sendiri ada di peringkat ke-8 ya, ada di peringkat ke-8 terlemah ya. Jadi masih ada di peringkat lemah, jadi bisa jadi pilihan yang oke juga nih untuk teman-teman yang bisa menggunakan Dominic Calvert-Lewin sebagai kapten di game week 34 besok. Cukup oke. Dan selanjutnya ada Iheanacho nanti akan melawan Southampton, ini mana Iheanacho ada di peringkat kedua di bawah Harry Kane untuk urusan XG player, dan juga nanti si Southampton sendiri untuk XGC-nya cukup gede, di mana si XGC Southampton ini ada di peringkat nggak cukup gede sih, ada di peringkat tengah-tengah ya, 10 besar ya, 10 terlemah ya. Jadi masih 50-50, dan juga bisa jadi pilihan untuk diferensial lagi si Iheanacho untuk di game 34 sebagai kapten. Jadi pilihannya tadi seperti gue bilang ya, untuk pilihan kapten yang utama ada Harry Kane, dan sisanya pilihan kapten utama ada Harry Kane dan Calvert-Lewin, dan untuk pilihan kapten alternatif tadi ada Iheanacho, ada Chris Wood, dan ada Gabriel Martinelli untuk di game ke-34. Dan berikut untuk pilihan kapten yang bisa gue sampaikan ini, mas, semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam memilih kapten tentunya di game week besok. Dan tentunya untuk teman-teman yang punya masukan atau nama-nama lain untuk bisa disarankan, tentunya bisa langsung tulis saya di kolom komentar di bawah. Nanti tentunya bisa menjadi bahan evaluasi atau bahan pertimbangan lah untuk teman-teman yang lain bisa memilih kapten di game week besok. Dan kayaknya itu aja
aja untuk pilihan kapten, tim selection, dan tim review untuk di game week kali ini, yang dimana untuk weekly wildcard selanjutnya bisa gue sampaikan di video hari Jumat. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman yang punya saran serta masukan tentunya bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca tentunya. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan seperti biasa, tulis saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga sekali lagi thank you banget udah nonton. Dan untuk teman-teman nih yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad, peace out.